masih belum menyadari bahaya yang mengancamnya. Vita pun masih tersenyum dan kadang-kadang tertawa manja ketika mengantar sang suami di bandara. Begitu pesawat landing, Mas harus langsung kabari Vita. Oke. Pinta wanita ayu ini. Tentu saja sayang. Mas bakalan terus kasih kamu kabar. Kamu juga ya. Oh iya, kemarin Mama telpon. Beliau mau ke Jakarta. Mau nengok kamu. Tapi Mas bilang sebaiknya jangan dulu. Soalnya kamu sedang dalam pengawasan pihak berwajib. Hanya ingin berjaga-jaga. Bagaimana pendapatmu? Tanya Bima. Sebaiknya memang begitu Mas. Lawan kita kali ini licik. Vita nggak habis pikir. Ternyata nada orang selicik itu. Hanya untuk uang. Dia menggadaikan harga dirinya hanya untuk mengambil keuntungan atas nama anak-anak yatim piatu. Vita sedih Mas, ucap Vita. Itu sebabnya Mas pun tak habis pikir sayang. Tapi, namanya manusia kan lain-lain pemikirannya. Yang penting kita selalu waspada. Kamu juga jaga diri baik-baik ya. Selama Mas nggak ada di rumah aja ya. Jangan kemana-mana, oke? Bima menarik tengkuk sang istri dan memberikan kecupan hangat di kening wanita cantik itu. Vita tersenyum, wajahnya bersemu merah. Seperti ABG yang sedang kasmaran. Ia sangat bersyukur karena Bima memperlakukannya dengan sangat baik. Sangat hati-hati dan penuh kasih sayang, namun jika boleh jujur, Vita ingin Bima tidak hanya memberinya kecupan di kening. Tetapi di dalam hati, ia menginginkan lebih. Lebih dari sekedar kecupan kening. Tapi juga pangutan di bibir. Ya, Vita menginginkan ciuman hangat pria itu di bibir manisnya. Mas, soal pengacara itu, semalam, dia. Ucap Vita sembari mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan pada sang suami. Bahwa pengacara mesum itu mengirim sebuah gambar tak senonoh padanya. Apa ini yang? Tanya Bima. Itu semalam dia kirim begituan. Sepertinya pria itu sudah gila Mas. Ucap Vita kesal. Astaga, ini nggak bisa dibiarin. Sebaiknya kita jangan terlalu santai ngadepin pria bajingan itu. Bima menatap geram. Darahnya mendidih ingin menghajar pria brengsek itu. Berani sekali ia mengirimkan gambar tak pantas pada istrinya. Katakan pada Mas, di mana pria bangsat itu tinggal? Tanya Bima marah. Mas, jangan terpancing. Vita yakin ini cuma jebakan dia untuk Mas. Biar Mas ikut terseret kasus ini. Sebenarnya Vita nggak mau cerita. Takut Masnya meledak. Tapi Vita nggak bisa tenang juga. Takutnya Masnya curiga sama Vita. Takut Mas curiga kalau Vita ada main sama dia. Ucap Vita jujur. Bima menatap sang istri. Lalu menarik wanita cantik itu. Kini Bima paham, betapa berat beban yang kini membelenggu sang istri. Antara tetap menjaga martabatnya sebagai istri, tetap menggenggam kepercayaan sang suami, serta tetap menjaga perusahaannya agar tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sabar ya Yang, percayalah, semua akan baik-baik saja. Ada aku yang akan selalu ada untukmu. Ucap Bima serius. Karena ia memang telah berjanji akan menjaga wanita ini. Baik secara lahir maupun batin. Detik jam terus berjalan. Kini waktunya Vita melepaskan sang suami untuk kembali ke Lombok. Karena sang suami juga memiliki tanggung jawab yang cukup berat di sana. Vita tak ingin egois, mau bagaimanapun seorang Bima bukan hanya miliknya semata. Tetapi juga ada orang-orang yang membutuhkan ilmu pria tersebut. Namun, ketika mereka sampai di lobi pintu keberangkatan, seorang pria berbaju serba hitam berlari ke arah Bima. Membawa sebuah pisau tajam, hendak menyakiti Bima. Karena niatnya memang memisahkan wanita yang ia cintai itu dari pria yang saat ini menjadi pelindungnya. Beruntung sebelum pria jahat itu sampai, seorang pengunjung berteriak, "Awas!" Teriaknya. Spontan, Vita dan Bima pun menoleh ke arah suara. Sayangnya pergerakan pria tersebut begitu cepat, para ajudan yang menjaga Vita dan Bima kalah cepat. Sebab mereka juga dihadang oleh kawanan pria tersebut.
Merasa langkahnya tidak ada yang menghalangi, sang pria pun langsung menerobos kerumunan orang-orang yang ada di sekitar Bima dan Vita. Bima terperanggah, namun tidak dengan Vita. Spontan wanita cantik ini memeluk sang suami, sehingga pisau yang ditujukan untuk sang suami malah menancap sempurna di punggungnya. Vita terluka, darah mengucur deras dari punggung wanita itu. Tak ayal pria yang sejatinya ingin menghabisi Bima pun terkejut. Ia menatap nanar pada wanita yang ia cintai. Ia sok berteriak histeris sendiri. Karena ia menyadari, ia salah sasaran. Bukan niat hati ingin menyakiti wanita yang ia kasihi. Namun nyatanya malah sebaliknya. Melihat kejiwaan sang pelaku, para ajudan tidak tinggal diam. Pertarungan sengit antara dua kubu itu pun semakin seru. Separuh dari mereka tetap melawan musuh, yang lainnya membantu Bima menyelamatkan Vita. Di dalam mobil, Bima masih tak kuasa berucap. Ia terlanjur sok. Bagaimana tidak, tak ada angin tak ada hujan. Wanita yang ia cintai kini bersimbah darah. Demi menyelamatkan dirinya, Bima memang seorang dokter yang terbiasa melihat darah. Tetapi ia lemah ketika melihat darah itu adalah darah milik wanita yang ia cintai. Seketika pikirannya ngeblank, tubuhnya lemah lunglai. Seakan separuh nyawanya meninggalkannya di detik ini juga. Mas, jangan nangis, pinta Vita lirih. Tidak sayang. Jangan banyak bicara, kamu harus kuat. Demi aku, demi cinta kita, ucap Bima dengan bibir gemetar menahan rasa takut kehilangan. Cepat Pak, istriku kesakitan, ucap Bima. Tak ayal, sopir yang membawa Vita dan Bima pun langsung menginjak pedal gasnya lebih kuat. Kekuatan cinta mereka diuji sekali lagi. Bima ketakutan luar biasa, namun tidak dengan Vita. Wanita ini malah lebih banyak tersenyum sebab ia yakin, pria yang kini mendekapnya ternyata sungguh-sungguh mencintainya dan takut kehilangan dirinya. Beruntung luka yang diderita sang istri tidak begitu parah. Sehingga operasi yang dijalani pun tidak terlalu lama. Namun begitu, rasa marah yang Bima rasakan tidak berkurang sedikit pun. Ia berjanji akan membuat pria yang tengah terobsesi dengan sang istri itu jera. Karena Bima merasa, mau terobsesi seperti apapun, menyakiti adalah tindak kejahatan. Jebloskan pria itu ke penjara dan minta dia untuk mencabut laporan itu. Jika tidak maka aku sendiri yang akan mengejarnya. Pinta Bima pada ajudan yang selalu mengawal Vita. Siap Pak, jawab pria bertubuh tinggi tegap itu. Berikan tuntutan terberat untuk pria itu. Pinta Bima lagi. Siap Pak, kami akan koordinasikan dengan kuasa hukum ibu, jawab pria itu. Kalian boleh pergi, ucap Bima. Kemudian ia pun kembali masuk ke ruang rawat sang istri. Apa yang dikatakan Laskar ternyata benar. Bahwa kasus ini bukan semata karena uang. Tetapi Vita memang pernah menolak cinta sang lawyer, sehingga tumbuh rasa dendam di hati pria tersebut. Bima mengelus rambut sang istri yang kini berbaring tengkurap karena memang punggungnya yang terluka. Beberapa kali, pria ini juga terlihat mencium pipi dan juga pundak sang istri yang terluka karena melindunginya. Sayang, maafin Mas ya. Maafin karena gagal melindungi kamu. Justru kamulah yang melindungi Mas, ucap Bima sembari mencium jari-jari sang istri yang terasa dingin. Ada rasa perih di hati pria ini. Andai saja tadi dia pergi sendiri ke bandara, mungkin istrinya tidak akan terluka. Seandainya dia pun terluka, ini lebih baik. Daripada melihat wanita yang ia cintai menderita seperti ini. Kabar tentang apa yang menimpa Vita akhirnya sampai terlebih dahulu di telinga seorang Laskar. Pria Parubaya yang sudah menganggap Vita adalah putrinya sendiri tentu saja langsung meledak marah. Tak menunggu apapun lagi, pria ini pun langsung meminta asisten pribadinya untuk mencarikan tiket. Ia ingin menghajar pria itu sendiri dengan tangannya. Laskar benar-benar marah kali ini. Sabar Pa, sabar, nanti darah tinggi Papa kumat lagi, ucap Laila memperingatkan. Tidak bisa Ma, aku sudah berbaik hati pada pria itu. Papa bilang padanya,
untuk berhenti mengganggu dan membuat fitnah yang akan merugikan dirinya sendiri. Tapi nyatanya dia tak jera dengan apa yang ia perbuat. Malah melakukan kesalahan super fatal begini. Papa sudah katakan, siapapun yang berani mengusik anak gadis Papa akan berurusan dengan Papa. Kurang ajar sekali pria itu. Lihat saja nanti, akan Papa cincang tulang-tulangnya, biar tahu rasa, ucap Laskar menggebu. Laila tak kuasa lagi menahan kemarahan sang suami. Oa hanya mau mengingatkan tetapi, nyatanya pria yang menikahinya lebih dari 30 tahun itu masih memiliki ambisi untuk melindungi orang-orang yang dia sayang. Tak banyak bicara, Laskar pun langsung menghubungi Bima dan meminta suami Vita itu agar jangan sampai meninggalkan perempuan yang sudah ia anggap sebagai anak gadisnya itu. 3 jam pasca operasi, Vita terus tersenyum menahan tawa. Bagaimana tidak? Suaminya sekarang lebih posesif padanya. Makan pun tak diizinkan sendiri. Membuat Vita yang belum begitu terbiasa diperlakukan semanis ini menjadi salah tingkah. Aku baik-baik saja Mas. Percayalah, ucap Vita. Tidak sayang. Kamu tidak baik-baik saja. Kamu terluka. Bima terus menyuapi sang istri dengan telaten. Kata dokter lukanya nggak terlalu dalam Mas. Kamu pasti lebih paham daripada aku, ucap Vita. Sebaiknya kamu diam. Aku tidak suka kamu bertingkah seperti itu lagi. Kalau serangan itu ditujukan padaku, ya sudah biar aku saja yang kena. Kamu jangan coba-coba menghalangi. Karena jika kamu yang sakit, aku akan lebih sakit lagi. Mengerti, ucap Bima kesal. Astaga, Vita, sebaiknya kamu diam. Singa di depanmu ini sedang naik darah. Bisa-bisa dia mencari pria yang terobsesi padamu dan menyuntikkan obat keras padanya. Batin Vita. Vita mengkidik ngeri. Kenapa hai? Kamu lagi bayangin apa? Tanya Bima. Vita tersenyum, lalu ia pun memberanikan diri untuk bertanya. Apakah ada dokter kejam? Semacam psikopat begitu. Bima diam, menatap gemas pada wajah sang kekasih hati. Sebab ia bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh istrinya ini. Katakan saja apa yang kamu pikirkan. Jangan bertele-tele, ucap Bima. Itu, maksudku, apakah ada dokter tega? Seperti membunuh mungkin. Dengan suntik obat mungkin. Atau melakukan hal lain, tanya Vita gugup. Bima menjawab pertanyaan bodoh sang istri dengan tawa. Tawa yang setengah meledek tentunya. Maksudnya semua dokter atau hanya aku? Pancing Bima. Ya kamu. Jangan marah ya. Vita menatap sang suami takut. Lagi-lagi Bima hanya menjawab pertanyaan itu dengan tawanya. Sang istri begitu jauh memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Bahkan sedikit pun tidak pernah terlintas di dalam benak seorang Bima. Imajinasimu terlalu tinggi sayang. Sudah, jangan mikir macam-macam. Mulai besok jangan nonton drama dengan tema psikopat lagi. Otakmu jadi tercemarkan, ucap Bima sembari mengacak manja rambut sang istri. Sedangkan Vita tersenyum lega, karena apa yang ia takutkan, ia yakin tidak akan terjadi.